Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Haziki Rahman dengan NIM 2538270 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi pada perusahaan manufaktur. Seperti yang kita ketahui, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi melalui proses produksi. Karena prosesnya lebih kompleks dibanding perusahaan dagang atau jasa, akuntansi pada perusahaan manufaktur memiliki latar belakang dan peran yang sangat penting. Yang pertama, kegiatan perusahaan manufaktur. Kegiatan perusahaan manufaktur terdiri dari pembelian bahan baku, proses produksi, penyimpanan persediaan, pengendalian mutu, pemeliharaan mesin dan peralatan, administrasi dan akuntansi, dan yang terakhir yaitu pemasaran dan penjualan. Yang kedua yaitu jenis persediaan pada perusahaan manufaktur. Jenis persediaan pada perusahaan manufaktur terdiri dari persediaan bahan baku seperti kayu, baja, plastik, dan kain. Kemudian persediaan barang dalam proses seperti meja yang baru dirakit sebagian. Kemudian persediaan barang jadi, contohnya seperti pakaian jadi, mesin, dan makanan kemasan. Dan yang terakhir yaitu persediaan bahan penolong seperti lem, oli, mesin, paku, dan tinta. Yang ketiga yaitu jenis biaya pada perusahaan manufaktur. Jenis biaya pada perusahaan manufaktur terdiri dari biaya bahan baku yang biayanya untuk bahan utama yang dipakai langsung dalam produksi. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, yang mana upah pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Dan yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik, yang mana semua biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, seperti listrik pabrik, penyusutan mesin, gaji mandor, dan bahan penolong. Yang keempat yaitu arus biaya pada perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, proses produksi, penyelesaian produksi, dan yang terakhir yaitu penjualan barang jadi. Yang kelima yaitu jurnal pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, jurnal pembelian bahan baku. Yang kedua, jurnal pemakaian bahan baku. Dan yang terakhir yaitu jurnal biaya tenaga kerja langsung. Yang keenam yaitu worksheet pada perusahaan manufaktur. Worksheet pada perusahaan manufaktur terdiri atas neraca saldo yang menampilkan semua akun sebelum penyesuaian. Yang kedua yaitu penyesuaian, meliputi pemakaian bahan baku, penyusutan, BDP akhir bahan baku. Yang ketiga yaitu neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu hasil penyembelihan saldo awal plus penyesuaian. Yang keempat, perhitungan harga pokok produksi atau HPP, yang mana bahan baku digunakan, tenaga kerja langsung, overhead pabrik yang menghasilkan HPP produksi. Kemudian laba rugi, memuat penjualan, HPP, dan biaya operasional. Dan yang terakhir yaitu neraca, memuat aset, kewajiban, dan modal setelah penyesuaian. Kemudian yang ketujuh adalah laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Laporan keuangan pada perusahaan manufaktur terdiri dari laporan harga pokok produksi atau HPP produksi, yang mana HPP ini menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang menghasilkan HPP. Yang kedua yaitu laporan laba rugi, yang mana laporan laba rugi terdiri dari penjualan dikurang dengan HPP dan dikurang biaya operasional sehingga menghasilkan laba bersih. Yang ketiga yaitu neraca. Neraca menampilkan aset seperti kas, piutang, persediaan, kewajiban, dan modal. Laporan perubahan modal menunjukkan perubahan modal pemilik. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas, menunjukkan aliran kas masuk atau keluar. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dengan materi hari ini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.